Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eki Muhammad Fahri. Saya akan memulai presentasi profil singkat dari PT Brodo Indonesia, yaitu sebuah sepatu brand lokal yang berasal dari Bandung. Saya sedikit jelaskan profil singkatnya. Brodo adalah perusahaan sepatu lokal Indonesia yang didirikan oleh Yuka Harlanda dan Putra Dwi Kurnia, dua insinyur lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB). Mereka memulai bisnis pada tahun 2010 dengan modal awal 7 juta yang digunakan untuk memproduksi 40 pasang sepatu. Awalnya penjelasan dilakukan melalui jejaring sosial seperti Kaskus, Facebook, dan BlackBerry Messenger. Sedikit pencapaian-pencapaian yang telah diraih: penghargaan Indonesia Most Creative Companies pada tahun 2015 oleh majalah SWA. Mencatat pertumbuhan penjualan dengan angka 2 digit setiap tahun sejak 2021. Jaringan outlet memiliki 11 outlet, mayoritas berlokasi di Pulau Jawa. Untuk strategi bisnisnya, direct consumer menawarkan produk berkualitas tinggi dengan harga kompetitif melalui penjualan langsung ke konsumen. Untuk visi misi, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, visi Brodo dapat diartikan sebagai menjadi perusahaan sepatu terkemuka di Indonesia dengan menawarkan produk stylish berkualitas tinggi dan harga terjangkau. Untuk misinya sendiri, menawarkan produk sepatu berkualitas tinggi dengan harga terjangkau bagi konsumen, mendukung setiap orang untuk menghidupi keyakinan dan prinsip mereka melalui produk dan layanan yang disediakan, menjadi lifestyle brand yang mendukung tiap orang untuk mewujudkan kisah hidup yang epik. PT Brodo Ganesha Indonesia memiliki analisis SWOT, desain produk unik, kualitas tinggi. Brodo mengedepankan sebuah kualitas dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dan proses produksi yang cermat untuk menghasilkan sepatu yang awet dan nyaman. Untuk kelemahannya sendiri, keterbatasan produksi. Brodo masih memiliki keterbatasan dalam kapasitas produksi yang dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman produk ke pelanggan, yaitu kayak sebuah pemesanan melonjak, dia akan sedikit delay karena produksinya itu sendiri agak lambat dan mesin pendukungnya belum memadai untuk sepenuhnya. Pesanan yang terus meningkat di online shop, di outlet-outlet yang ada di Pulau Jawa dan e-commerce yang lainnya. Peluangnya membuat pasar e-commerce Brodo dapat meningkatkan penjualan secara online yang tadi kita sebutkan. Peningkatan secara penjualan terhambat di produksi dikarenakan keterbatasan dalam produk membuat sepatu tersebut. Di sini posisi perusahaan Brodo berdasarkan analisis Porter 5 Forces, ancaman pendatang baru, threat of new entrants. Brodo memiliki brand owners yang kuat dan jaringan distribusi yang luas, sehingga pendatang baru akan kesulitan bersaing. Namun dengan biaya modal yang relatif rendah untuk memulai bisnis sepatu, ancaman pendatang baru masih cukup tinggi. Dan jenis strategi yang digunakan Brodo sendiri, yaitu dengan demikian posisi Brodo cukup kuat dalam industri sepatu karena memiliki brand owners yang kuat dan kualitas produk yang tinggi. Dan perusahaan terus memantau persaingan dan meningkatkan kualitas produk untuk mempertahankan pangsa pasar. Brodo menggunakan strategi diferensiasi dan harga terjangkau untuk menangkan hati pelanggan. Berikut diferensiasi: menawarkan produk sepatu dengan desain unik dan stylish, menghadirkan produk berkualitas tinggi dengan bahan-bahan yang baik, harga terjangkau, menggunakan platform digital untuk pemasaran dan penjualan, menawarkan harga kompetitif dan terjangkau bagi konsumen, mengimplementasikan strategi harga yang sesuai dengan target pasar, konten marketing, menggunakan konten-konten menarik untuk mempromosikan produk, bekerja sama dengan konten provider untuk meningkatkan kesadaran merek
customer service, menyediakan pelayanan customer service yang responsif dan ramah, memastikan kepuasan pelanggan dengan produk layanan Brodo. Digitalisasi menggunakan platform digital yang sering seperti media sosial, e-commerce untuk pemasaran dan penjualan, mengoptimalkan kanal digital untuk meningkatkan kesadaran merek dan penjualan. Untuk mengatasi tantangan ini, Brodo dapat menerapkan strategi sebagai berikut: mengembangkan keterampilan digital, berpikir kritis, kolaborasi dan inovasi, etika digital, fokus on digital marketing, create seamless customer experience, dan keberlanjutan bisnis, penggunaan bahan yang ramah lingkungan. Ini yang terutama. Brodo itu menggunakan bahan lingkungan yang ramah lingkungan. Bahan-bahannya yaitu lingkungan dan sustainable dalam produksi sepatu, seperti bahan daur ulang atau bahan alami. 2. Pengurangan emisi karbon. Brodo dapat mengurangi emisi karbon dengan menggunakan energi terbarukan, mengoptimalkan rute pengiriman, dan mengurangi penggunaan kertas. Program recycling. Brodo dapat mengembangkan program recycling untuk sepatu yang tidak terpakai hingga dapat mengurangi limbah dan meningkatkan kesadaran pelanggan tentang pentingnya keberlanjutan. Strategi yang menghubungkan inovasi digital dan keberlanjutan bisnis, mengembangkan produk yang sustainable dengan menggunakan teknologi digital. Brodo dapat mengembangkan produk dengan sustainable dengan menggunakan teknologi digital, seperti dengan menggunakan bahan-bahan daur ulang atau bahan alami yang dapat dicap menggunakan teknologi blockchain. Kampanye kesadaran lingkungan melalui media sosial. Brodo dapat menggunakan media sosial untuk meningkatkan kesadaran pelanggan tentang pentingnya keberlanjutan dan untuk mempromosikan produk yang sustainable. Penggunaan data untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi limbah. Brodo dapat menggunakan data efisiensi produksi, mengurangi limbah sehingga dapat meningkatkan keberlanjutan. Dengan demikian, Brodo dapat meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan meningkatkan keberlanjutan bisnis dan menggunakan inovasi digital dan strategi kebijakan. Dirasa cukup sekian dari saya untuk materi UAS kali ini dengan PT Brodo Ganesha Indonesia, yaitu brand sepatu lokal yang ada di Bandung dan telah tersebar di outlet-outlet di Pulau Jawa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.